Halo teman-teman, aku Liza. Di video ini aku mau ngobrol santai soal materi komunikasi pembangunan perubahan sosial, yaitu tentang komunikasi inovasi. Awalnya aku kira ini tuh cuma materi biasa, tapi makin dibaca kok aku malah ngerasa ini tuh dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat sekarang, inovasi itu ada di mana-mana. Ada aplikasi baru, sistem baru, teknologi baru, dan semuanya itu katanya dibuat untuk mempermudah hidup. Tapi kenyataannya gak semua orang langsung bisa menerima perubahan itu. Bahkan kadang inovasi yang niatnya membantu justru itu ditolak. Dan menurut aku itu bukan karena orang yang gak mau berubah, tapi karena mereka tuh belum benar-benar paham. Di modul ini dijelasin kalau inovasi itu nggak cukup cuma diciptakan. Inovasi itu perlu dikomunikasikan. Disinilah konsep komunikasi inovasi muncul. Secara sederhana, komunikasi inovasi itu adalah proses menyampaikan dan mengembangkan informasi tentang pembaruan supaya bisa dipahami, diterima, dan akhirnya dipakai oleh masyarakat. Contoh paling gampang sebenarnya ada di sekitar kita. Misalnya aplikasi jual beli online. Buat kita yang terbiasa pakai internet, aplikasi itu ngebantu banget. Tapi buat sebagian orang, terutama yang belum terbiasa dengan teknologi, aplikasi itu justru bikin bingung. Bukan karena aplikasinya jelek kok, tapi karena nggak semua orang itu dikasih pemahaman yang sama. Kalau inovasi cuma dilempar tanpa penjelasan dan pendampingan, akhirnya inovasi itu ditinggalkan atau ditolak. Hal ini nyambung sama teori difusi inovasi dari Rogers yang menjelaskan bahwa penyebaran inovasi itu terjadi lewat proses komunikasi dari waktu ke waktu di dalam suatu sistem sosial. Jadi, wajar aja kalau setiap orang punya respon yang berbeda-beda. Ada yang cepat menerima, ada yang butuh waktu, dan ada juga yang baru mau berubah kalau benar-benar terdesak. Semua itu bagian dari proses, bukan kesalahan. Kalau dibawa ke konteks Indonesia, tantangannya jadi makin terasa. Indonesia itu luas, dan masyarakatnya juga beragam. Latar belakang pendidikan, budaya, cara berpikir orang itu pasti beda-beda. Nggak semua orang paham istilah teknologi dengan cara yang sama. Belum lagi budaya yang masih kuat memegang kebiasaan lama. Sehingga perubahan sering dianggap sebagai ancaman. Di titik ini, komunikasi yang kaku dan satu arah justru bikin orang makin menolak. Makanya, komunikasi inovasi seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi. Bukan cuma menyuruh, tapi mengajak. Bukan cuma menjelaskan, tapi juga mendengarkan. Di modul ini dijelaskan bahwa komunikasi inovasi idealnya itu bersifat bottom up. Melibatkan masyarakat, menggunakan bahasa yang sederhana, dan dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya, dalam inovasi di bidang kesehatan atau pertanian, pendekatan yang lebih efektif adalah memulai dari masalah yang benar-benar mereka rasakan. Lalu, menunjukkan bagaimana inovasi itu bisa membantu, bukan langsung memamerkan teknologinya. Dari materi ini, aku belajar kalau komunikasi itu bukan soal pinter ngomong atau terlihat paling tahu, tapi soal peka sama kondisi orang lain, peka sama ketakutan mereka terhadap perubahan, dan peka dalam memilih cara menyampaikan pesan. Karena perubahan yang datang dengan empati biasanya bisa lebih diterima daripada perubahan yang selalu dipaksakan. Jadi, menurut aku, komunikasi inovasi ini bukan cuma teori buat dapat nilai di kelas, tapi bekal penting buat kehidupan. Supaya kalau suatu hari
kita jadi bagian dari perubahan, kita tahu caranya membawa perubahan itu dengan cara yang lebih manusiawi, pelan-pelan, dan saling memahami. Terima kasih ya sudah dengerin sampai akhir. Semoga di obrolan ini ada manfaatnya. Bye-bye.